Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Umi yang solih-solihah di kelas sains. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai organ pernafasan. Kemarin kita sudah membahas mengenai alat ataupun bagian-bagian pada alat pernafasan kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai proses pernafasan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Mengetahui mekanisme proses pernafasan pada manusia. 2. Memahami mekanisme proses pernafasan pada manusia. Jadi diharapkan kalian selain mengetahui juga bisa memahami bagaimana proses dari kita bernafas. Kemarin kita sudah bahas mengenai alat pernafasan manusia. Semoga kalian masih ingat ya, alat pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, trakea, paru-paru kanan, paru-paru kiri, bronkus, bronkiolus, pleura, dan diafragma. Kemudian ada satu bagian di ujung bronkiolus bernama alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Proses pernafasan manusia. Tentu kalian masih ingat kan pelajaran pekan lalu Umi sudah menyampaikan definisi dari bernafas. Bernafas adalah dua aktivitas yang kita lakukan secara bersamaan, yaitu aktivitas menghirup oksigen dan aktivitas mengeluarkan karbon dioksida. Pada saat menghirup oksigen, udara masuk ke dalam hidung ataupun mulut kita. Tapi kita dianjurkan untuk menghirup udara melalui hidung ya, karena hidung itu terdapat bulu-bulu dan lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita dari segala macam debu dan kotoran. Kemudian udara masuk ke paru-paru dengan melalui beberapa alat. Semoga kalian masih ingat ya, ada faring, trakea, kemudian bronkus, lalu masuk ke paru-paru kiri dan masuk ke paru-paru kanan. Ketika masuk ke paru-paru, maka paru-paru pun mengembang. Layaknya seperti balon anak-anak semua. Ketika kalian menghembuskan atau meniupkan balon, maka balon itu akan mengembang. Nah, seperti itulah paru-paru kita ketika udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian karena paru-paru itu mengembang, nah diafragma berkontraksi. Yang tadinya diafragma berada pada kondisi melengkung ke atas, kemudian posisinya menjadi mendatar ke bawah. Semoga kalian masih ingat ya apa fungsi diafragma. Diafragma adalah otot yang berfungsi untuk menarik dan untuk mengeluarkan nafas. Nah, yang berikutnya itu mengeluarkan karbon dioksida. Udara itu keluar melalui hidung. Sebelum udara keluar melalui hidung, udara itu tadinya keluar dari paru-paru. Paru-paru layaknya seperti balon ya anak-anak, ketika udara itu keluar dari paru-paru, maka paru-paru akan seperti apa? Mengempis, seperti itu. Paru-paru mengempis karena udara keluar dari paru-paru menuju ke hidung untuk mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian, karena udara itu mengeluarkan karbon dioksida atau paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida, maka paru-paru itu diafragma di bawahnya akan relaksasi. Dan tadinya diafragmanya itu bergerak turun, maka diafragmanya akan kembali ke posisi semula, yaitu bergerak naik. Contohnya seperti ini, oksigen terhirup oleh tubuh kita. Oksigen masuk ke dalam rongga dada, kemudian rongga dada pun mengembang. Nah, karena rongga dada mengembang, diafragma berkontraksi ataupun turun. Coba kita bandingkan bentuk diafragmanya, anak-anak semua. Pada saat karbon dioksida keluar, karbon dioksida itu keluar sehingga rongga dada kita itu menjadi mengempis. Perhatikan, diafragma relaksasi atau kembali kepada posisi semulanya, yaitu naik atau melengkung ke atas. Berikut akan Umi jelaskan lebih detail bagaimana proses pernafasan pada manusia. Seperti yang sudah Umi jelaskan tadi, bahwa bernafas merupakan dua aktivitas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada saat kita bernafas, udara terhirup sehingga masuk ke dalam mulut ataupun hidung kita. Kita dianjurkan untuk menghirup nafas melalui hidung. Kenapa? Karena di hidung itu terdapat bulu dan lendir yang berfungsi untuk menyaring udara dari debu ataupun kotoran-kotoran yang berbahaya bagi pernafasan kita. Yang berikutnya, udara tadi, oksigen tadi akan masuk ke dalam trakea, kemudian melewati
bronkus, lalu masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Udara masuk ke paru-paru sehingga paru-paru kita mengembang. Seperti apa contohnya? Seperti balon yang misalnya kalian tiup balonnya. Nah, udara masukkan ke dalam balon tersebut, maka balon tersebut akan mengembang. Kemudian, karena kita menghirup oksigen, kemudian oksigen masuk ke dalam paru-paru kita mengembang, maka diafragma itu berkontraksi. Tadinya diafragma yang agak melengkung ke atas menjadi turun atau mendatar. Nah, yang berikutnya yaitu udara keluar melalui hidung. Sebelum karbon dioksida keluar melalui hidung, udara itu keluarnya dari mana? Dari paru-paru. Nah, karena udara keluar dari paru-paru, layaknya seperti balon tadi ya, paru-paru itu, maka ketika udara keluar dari balon itu, maka balonnya akan mengempis. Nah, seperti itu contohnya, paru-paru pun akan mengempis karena udara keluar dari paru-paru, karbon dioksidanya keluar. Kemudian mengakibatkan diafragmanya relaksasi atau bergerak naik ke posisi semula seperti agak melengkung ke atas. Nah, ini Umi jelaskan lebih detail lagi ketika menghirup oksigen. Udara terhirup, oksigen masuk ke dalam hidung kita, disaring oleh hidung kita, oleh rambut-rambut, oleh lendir yang ada di hidung kita, kemudian akhirnya oksigennya sudah siap masuk karena sudah bersih. Nah, udara masuk ke paru-paru, paru-paru kita mengembang. Seperti ini. Perhatikan. Udara masuk ya melalui trakea, bronkus, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, ketika menghirup oksigen, diafragma kita berkontraksi ataupun yang tadinya melengkung ke atas menjadi turun ke bawah sehingga agak mendatar. Udara yang masuk ke dalam paru-paru kemudian menuju ke bronkus dan bronkiolus. Pada bronkiolus, pada ujung bronkiolus terdapat alveolus. Alveolus ini adalah tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Seperti inilah proses pernafasan kita. Oksigen masuk, kemudian karbon dioksida keluar. Nah, yang berikutnya yaitu aktivitas yang lebih detail lagi pada saat kita mengeluarkan karbon dioksida. Perhatikan gambar ini adalah sebuah karbon dioksida yang keluar melalui paru-paru, bronkus, dan menuju ke trakea. Ketika karbon dioksida itu keluar melalui paru-paru menuju ke bronkus dan trakea, maka menghembuskan karbon dioksida itu mengakibatkan diafragma kita relaksasi. Yang tadinya dia bergerak agak mendatar, kemudian ini agak naik. Kemudian udara yang keluar dari paru-paru menyebabkan paru-paru kita menjadi mengempis, sehingga karbon dioksida pun keluar. Karbon dioksida adalah udara ataupun bisa dibilang limbah ya, limbah udara yang harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena dia tidak boleh berlebihan ada di dalam tubuh dan juga tidak boleh kekurangan. Karbon dioksida itu walaupun dia zat sisa ataupun limbah, dia harus berada dalam kondisi seimbang di tubuh kita. Sehingga mengakibatkan karbon dioksida keluar dari tubuh kita melalui hidung. Besar volume yang kita hirup ataupun kita hembuskan itu tergantung dengan aktivitas yang kita lakukan. Pada saat kita dalam keadaan normal, misalnya berdiri ataupun duduk, volume udara pada saat kita menghirup ataupun menghembuskan itu sebesar 500 ml. Nah, hal ini akan berbeda pada saat kita melakukan aktivitas yang berat, seperti misalnya berolahraga ataupun berlari. Volume udara yang dihasilkan pada saat kita menghirup ataupun menghembuskan udara itu sebesar 1500 ml.